Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Erzi Hidayat, dosen tetap program studi Teknik Informatika Kampus Politeknik Kalteng Riau. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu BK Pemrograman Web dengan kode mata kuliah TI 432209. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. BK Pemrograman Web merupakan mata kuliah yang wajib yang mendukung penguasaan praktik pengembangan aplikasi web secara dinamis, khususnya dengan bahasa pemrograman PHP dengan arsitektur, model, view, dan controller. Perkuliahan diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran secara luring, tatap muka di kelas, dan daring melalui learning management system. Mahasiswa dapat mengakses materi ajar, mengunduh RPS, serta mengumpulkan tugas secara online. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan bersifat proyek dan berbasis proyek. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, project based learning, dan praktikum secara langsung. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dikaitkan dalam mata kuliah ini meliputi ada CPL 2, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan teknis di bidang rekayasa perangkat lunak. CPL 3, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam tim pengembangan perangkat lunak. Kemudian CPL 7, mahasiswa mampu merancang solusi berbasis teknologi informasi secara sistematis. Adapun CPMK pada pembelajaran mata kuliah dapat dilihat sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan struktur HTML dan CSS dasar. Mahasiswa mampu menggunakan JavaScript untuk membangun interaksi dalam halaman web. Kemudian, mahasiswa mampu menuliskan skrip PHP untuk pengolahan data dan pemrograman sisi server. Kemudian, mahasiswa mampu menghubungkan aplikasi web dengan database untuk membuat sebuah fitur CRUD. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengorganisasikan kode ke dalam arsitektur, model, view, dan control. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan antara lain yaitu pertama RPS dan modul pembelajaran. Kemudian yaitu slide presentasi, studi kasus pengembangan web sederhana, video pembelajaran praktik web dinamis, kemudian source code template proyek praktikum. Adapun materi perkuliahan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Selanjutnya, struktur dasar HTML dan elemen visual. Kemudian, CSS dasar dan framework Bootstrap, JavaScript dasar dan manipulasi DOM. Kemudian, dasar-dasar PHP, pengolahan form, koneksi dasar PHP, dan pengolahan form. Kemudian, koneksi database dan fitur CRUD, arsitektur MVC dan implementasinya, AJAX, JSON, dan integrasi data secara asinkron. Adapun penilaian dalam materi kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu UTS, UAS, tugas praktikum, presentasi proyek, dan kehadiran dan partisipatif aktif. Pembagiannya yaitu UTS 25%, UAS 25%, tugas dan praktikum 30%, presentasi proyek 10%, dan kehadiran partisipatif aktif yaitu 10%. Saya menggunakan rubrik penilaian terstruktur yang mencakup aspek penggunaan materi, kemampuan problem solving, ketetapan hasil, dan kerapian code. Hasil evaluasi dibahas kembali bersama mahasiswa sebagai bentuk feedback konstruktif. Dengan pendekatan yang berpusat dan mahasiswa dan berbasis praktik, saya berkomitmen untuk menumbuhkan kemampuan teknis, berpikir logis, dan keterampilan kerja nyata mahasiswa agar siap menghadapi kebutuhan industri pengembangan perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran dari mata kuliah BK Pemrograman Web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, bengkel pemrograman web, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran pengajaran kita pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan materi, salah satu materi yang ada pada perkuliahan kita, yaitu pembahasan mengenai konsep model, view, dan controller yang ada di website, pemrograman web ya. Nah, seperti biasa, pemrograman web itu dia juga bisa mengadopsi bentuk dari pemodelan object oriented ya. Jadi kalau teman-teman dulu sudah pernah belajar PBO, sudah? Sudah Pak. Sudah ya. Nah di PBO kita sudah belajar pembahasan mengenai kelas dan sebagainya itu. Nah bagaimana di web juga sama. Web juga ada pembahasan terkait dengan materi kelas ya, yang akan kita bahas nanti. Salah satu konsepnya itu disebut dengan konsep MVC. Apa itu MVC? Dia merupakan singkatan dari 3 komponen utama dari model tersebut, yaitu disebut dengan model, view, dan controller. Ya. Nah, kita akan masuk ke definisi terlebih dahulu. Apa itu MVC? Dia adalah sebuah metode dalam cara atau juga cara untuk membuat sebuah aplikasi yang misalkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama ya dalam membangun sebuah aplikasi ya, seperti misalkan kita memanipulasi data ya, kemudian juga antar muka pengguna, dan juga bagian yang menjadi domain kontrol utama dalam sebuah aplikasi. Nah, kita cari tahu kenapa kita butuh konsep MVC ini ya. Kenapa MVC ini kita perlukan gitu ya? Apa manfaatnya gitu? Nah, manfaat yang pertama adalah dia membantu kita dalam cara untuk memelihara kode kita. Jadi setelah kode itu kita buat ya, ada pemeliharaan nanti, bagian pemeliharaan ya. Dan itu menjadi kita lebih mudah karena MVC itu menjadi dibagi menjadi 3 unit yang terpisah antara domain data, kemudian juga ada domain logic, dan juga ada domain tampilan. Kemudian aplikasi itu mampu melakukan tugas kompleks ya, karena memiliki fondasi yang kuat dibandingkan jika kita kode itu digabungkan menjadi 1 unit ya. Kalau dulu kita mungkin ada pemrograman prosedural ya, pemrograman prosedural semua bagian itu kita campur ke dalam satu file codingan ya. Tapi kalau kita membuatnya dalam codingan yang kompleks ya, kita butuh suatu cara gimana kita bisa memisahkan antara 3 komponen tersebut. Kemudian juga bagian user interface-nya nanti bisa dimodifikasi lebih mudah ya, hanya dengan mengubah komponen bagian view saja. Jadi kalau kita ada perubahan ketika kita fase development ya, bagian tampilan kita cukup mengubah di bagian view saja ya. Kalau kita butuh untuk perubahan di bagian data, kita cukup mengubah di bagian model saja, dan begitu seterusnya. Nah, juga MVC ini dia bisa diuji secara terpisah ya. Kita bisa melakukan pengujian di bagian modelnya saja, atau kita mau melakukan pengujian di bagian tampilan, atau kita bisa menguji di bagian logiknya, seperti itu. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Nah, kita masuk dulu ke bagian komponen model yang pertama, yaitu komponen yang pertama di dalam MVC yaitu model. Model, ya dia berhubungan dengan seluruh data logik ya, yang kita butuhkan untuk akses ke data ya, seperti itu. Ini di bagian model namanya ya.
Data logic adalah data yang relevan dengan konteks tertentu. Misalkan kita ingin membuat database pelanggan ya, maka kita mengumpulkan data, dikumpulkan dengan data pelanggan ya. Misalkan usia, alamat dan sebagainya, kontak dan pembelian. Komponen model dapat mewakili data ya. Kemudian ditransfer antara komponen view dan controller ya. Selain itu juga model ini juga dapat mengambil data dari database. Jadi dari model kita bisa mengambil data di database. Nah, itu bagian dari model. Kemudian yang kedua adalah view ya. Sesuai dengan namanya, view itu menghandle untuk bagian tampilan ya. Bagian tampilan ya, jadi bagian view ini dia bertanggung jawab untuk membuat tampilan antarmuka ya, atau user interface ya dalam sebuah aplikasi yang sedang kita kembangkan atau website yang sedang kita kembangkan. Nah, komponen ini dibuat dari data yang dikumpulkan oleh model ya. Oke. Kemudian ada yang terakhir yaitu controller ya. Controller dia berfungsi sebagai penghubung antara domain model dan domain view ya. Jadi controller itu bertindak untuk penghubungnya. Jadi dia antara view dengan model itu tidak langsung gitu ya, tapi dia dihubungkan dengan controller. Tugasnya adalah untuk memproses data permintaan yang masuk dari view seperti itu ya. Jadi ketika ada request dari view, controller yang akan bertindak untuk memproses. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh view, nanti dia akan request ke si bagian model seperti itu. Nah, kalau kita lihat skema diagramnya, lebih kurang seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini, misalkan ini anggaplah sebuah klien ya, dia adalah web browsers ya, web client kita. Ketika misalkan pengguna mengetikkan cerita pada blog atau web browsers ya, kemudian dia menekan tombol submit ya, maka yang terjadi adalah dari klien ini dia akan masuk ke bagian controllernya. Ya. Dari controller ya, satu di sini, kemudian dia akan merequest ke bagian model. Jadi ceritanya itu mengirim cerita, dia tadi mau ngepost ceritanya, ngepost cerita, berita gitu ya. Dari controller akan mengirim ke model, ya. Status akan menambahkan cerita dari model seperti itu ya. Kemudian dari situ model akan menambahkan cerita yang dipost ke dalam database kita tadi. Dan dia akan balik ke controller. Dari request tadi dibalikkan ke controller. Kemudian step selanjutnya adalah status penambahan cerita itu akan dikirimkan kembali ke tampilan. Seperti ini ya. View dia akan nampilkan di web browser. Jadi mekanisme ini yang terjadi ketika konsep MVC itu dilakukan. Kira-kira ribet atau enggak? Ribet. Ribet enggak? Agak ribet ya? Iya, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Tapi kalau kita buatnya itu dalam skala besar gitu ya, dia akan sangat bermanfaat sekali. Ketimbang kalau kita buat dalam skala web yang kecil gitu ya. Nah, kita lihat analoginya terlebih dahulu. Mungkin ada yang masih bingung ya, kita perlu sebuah analogi bagaimana sistem konsep MVC ini bekerja pada website kita. Gitu. Nah, misalkan kita analogikan ketika rekan-rekan mahasiswa pergi ke restoran gitu ya, kemudian kita duduk di meja makan kita gitu ya, yang dijadikan sebagai view ini adalah tampilan meja kita. Jadi si klien tadi request ke web browsers, view-nya adalah tampilan yang ada di meja kita. Ya, menu-menunya apa saja yang terada di situ ya. Kemudian ada vas bunga ya, mempercantik tampilan view kita ya. Iya, Pak. Kemudian mungkin ada tempat asbak rokok ya, kalau yang merokok gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian selanjutnya adalah view tadi, ya kita sudah sampai di meja kita akan merequest ya kepada pelayan.
Nah, siapa yang menjadi pelayan itu kira-kira? Controller. Controller, ya. Analoginya dia adalah controller. Jadi si view tadi merequest kepada si controller. Controller. Dia merequest kepada si pelayan. Pelayan katanya kan, saya tolong buatkin dong nasi goreng gitu ya. Kata Ramos ya. Dia minta ke si ini ya, si pelayannya nanti. Nah, dari sini ya, sesuai dengan permintaan yang diminta oleh si klien tadi dari tampilan view tadi ya, maka si controller akan ya, si pelayan tadi akan minta kepada si koki ya. Kokinya dia mencatat ya tadi apa pesanannya ya, misalkan makan nasi goreng 1, kemudian minuman gitu ya. Dia mencatat, kemudian dia akan pergi ke gudang ya. Setelah itu dia request ke chef dulu ya. Setelah di chef, chef itu akan mencari bahan yang diperlukan ke gudang atau ke kulkas dan memulai untuk mengolah sesuai dengan ini. Nah, analoginya adalah bagian dari si controller tadi, dia menyerahkan request dari si view kepada si model ya. Model nanti akan mengambil data informasi yang diperlukan ke database. Database itu adalah kulkas tadi. Jadi bahan-bahan itu akan di-request oleh si model ke database ya. Dia akan mencari bahan-bahannya. Oh, misalkan data yang dibutuhkan adalah data pegawai gitu ya. Maka dia akan mencari apa saja kebutuhan data pegawai, misalkan nama, NIM, dan sebagainya itu ke data store-nya tadi. Atau ke gudang atau ke kulkasnya. Lebih dan kurang kira-kira gimana analoginya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itu ya. Jadi konsep sederhananya bagaimana cara kerja dari sebuah model MVC itu adalah sederhana ketika kita melakukan pemesanan di restoran. Nah, kita lihat lanjutnya ya. Sekarang kita mau bertanya ya, evaluasi dan diskusi ya. Kira-kira apa perbedaan utama antara konsep MVC ini dengan pemrograman prosedural? Yuk, boleh angkat tangan dulu. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Boleh berdiri, duduk boleh juga. Kalau untuk MVC itu konsep kalau untuk MVC itu konsepnya itu lebih terstruktur. Jadi data-data atau file yang dibutuhkan itu dia dipisahkan seperti fungsi controller, maka dia filenya akan disimpan di folder controller atau model sama view-nya juga Pak. Tapi kalau yang prosedural dia itu terkesan menumpuk Pak. Jadi kayak lebih susah apalagi untuk proyek-proyek besar. Oke, terima kasih. Nah, jadi betul ya yang disampaikan oleh Rehan tadi ya. Artinya ketika ini ya, perbedaannya adalah ketika kita memanajemen file dari codingan kita ya. Yang biasanya itu tertumpuk di dalam satu bagian tertentu gitu ya. Sekarang kita memisahkan antara komponen logika, data, dan juga tampilan. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua nih. Mengapa pemisahan logika itu penting dalam proyek tim? Kira-kira? Ya, silakan Rizka. Baik, menurut saya mengapa pemisahan logika penting dalam proyek tim? Karena Pak, logika ini kan Pak, kalau dalam proyek itu kan kita ngerjainnya sama-sama gitu kan Pak. Nah, fungsinya untuk memisahkan itu, jadi setiap tim itu bisa fokus pada pembagian masing-masing Pak. Jadi tidak ada yang mengganggu untuk pembagian dari tim ini dan tim yang ini Pak, sehingga mereka tidak akan adanya terjadi gangguan atau penggangguan logika terhadap tim yang lain. Jadi bisa fokus ke logika masing-masing kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Rizka. Nah, jadi betul ya, kita butuh untuk memisahkan. Jadi ketika kita dalam proyek yang skala besar ya, kita butuh untuk kerjasama tim. Nah, terlebih lagi
untuk bagian logika tertentu ya. Kalau dia digabung di dalam satu file yang sama gitu ya, nanti ketika logikanya ada yang error gitu ya, kita agak susah dalam proses debugging gitu ya. Nah, debuggingnya susah. Nah itu, jadi tahapan pertama kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk memproses ke modul pembelajaran kita ya. Oke, kita sudah post di Classroom, silakan nanti teman-teman buka dulu. Nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian terkait dengan modul kita. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya terkait dengan MVC-nya itu. Selanjutnya kita akan coba ke bagian tutorial kita. Nah, pertama yang harus kita siapkan adalah kita mempersiapkan database ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan mahasiswa buka PHP MyAdmin-nya ya, kita create sebuah database baru ya, misalkan kita buat dengan nama database kampus, kemudian kita buat sebuah table baru bernama table mahasiswa. Kemudian setelah itu nanti kita buat ada 4 buah field, yaitu misalkan NIM, nama, prodi, dan timestamp ya. Untuk date time itu adalah kita buat saja timestamp tipe datanya. Di mana bagian NIM kita jadikan sebagai primary key dengan panjangnya adalah 10 gitu ya. Oke, nah setelah persiapan ini, selanjutnya kita buat bagian table. Next dulu. Kita buat ini ya, kita buat struktur filenya seperti ini ya. Ini adalah nama project kita. Projectnya kita buat mahasiswa MVC. Kemudian kita buat 3 buah file folder. Kita buat folder 3 buah dengan nama controller, ada core, model, dan view. 4 ya, berarti ya. Ada 4 dan 1 buah file di luar, yaitu index.php. Nah, tujuan kita pisahkan ini adalah untuk memisahkan file-file dokumen di bagian controller, model, view, dan juga untuk kebutuhan data lain sebagainya. Misalkan di bagian controller nanti adalah file yang terkait dengan file controllers ya. Model adalah file untuk kebutuhan model, dan bagian view adalah untuk file kebutuhan tampilan. Setelah itu kita buat misalkan di bagian index.php ini kita buat bagian paling luar seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada namanya require once ya, controllers/mahasiswa.php. Ini adalah folders ya, kalau kita lihat folders controllers, di mana di dalam folder controllers itu ada sebuah file bernama file mahasiswa.php. Ya. Gunanya untuk apa? Yaitu adalah kita memanggil sebuah file bernama mahasiswa di dalam folder controller. Nah, kemudian di sini ada logika percabangan. Kita menggunakan if ya. Kita mengecek bagian page-nya ya. Di bagian page ini dia akan dipanggil bagian new mahasiswa. Jadi setelah kita panggil mahasiswa.php ya, controller, kemudian kita buat objek bernama controller ini dan memanggil index.php. Kalau di sini URL-nya nanti ada page, kondisinya adalah hapus, maka dia akan menjalankan fungsi dari controller hapus di dalam file mahasiswa. Lebih kurang seperti itu ceritanya. Nah, nanti kalau di URL kita ada page, kemudian ada tambah data di URL sini, maka dia akan memanggil functions view tambah data di dalam file mahasiswa.php. Begitu seterusnya ya. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk model ya. Ya tadi, dia untuk bagian controllers ya.
Tujuan kita adalah controller, dia sebagai apa? Dia sebagai penghubung ya antara model dan tampilan. Tampilan. Oke, setelah itu kita next. Nanti kita lihat di sini ya. Dia ada sebuah file namanya core database.php. Tujuan di sini adalah kita membuat sebuah functions yang dibutuhkan dalam proses database ya. Apa itu? Misalkan koneksi ke database ya, connections yang dimana fungsi-fungsi database itu bekerja. Misalkan kita scroll dulu ke bawah. Ini adalah function sederhana untuk database kita, di mana ada pengaturan server, kemudian ada pengaturan username server kita, ada database password kita ke server, dan juga ada database name kita. Ini ya. Kemudian kita buat sebuah private ya. Property di sini ada $connection con ya, kita singkat. Kemudian kita buat function construct. Nah, apa yang dimaksud dengan function construct? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Function construct. Sama seperti konstruktor ya. Iya. Dijalankan ya. Jadi ketika dijalankan dia pertama gitu. Nah, di sini gunanya adalah untuk execute ya. Kemudian ada di sini ada untuk execute koneksi ke database. Jadi defaultnya dia untuk mengkoneksikan data. Selain itu juga, selain untuk koneksi ke data, dia butuh function untuk eksekusi perintah SQL. Ini eksekusi, ini kita buat sebuah function execute di sini dengan parameter $SQL. Nanti ketika misalkan kita mau menjalankan sebuah perintah SQL, kita cukup memanggil sebuah function yang kita sebut dengan execute. Kita isikan di dalam parameternya itu adalah misalkan string untuk menjalankan sebuah string SQL. Ya, misalkan kita bikin $SQL, nanti kita buat misalkan select bintang from mahasiswa ya, maka $SQL-nya akan kita tampung di sini. Nah, nanti dia akan mengembalikan datanya seperti ini ya. Oke. Dalam bentuk array seperti ini ya. Datanya dalam bentuk array. Nah, kemudian selain itu juga ini adalah fungsi-fungsi yang kita butuhkan ya, misalkan ada delete seperti itu ya. Kemudian ada juga untuk set data ya, menambahkan data, kita bikin insert ya. Di sini ada perbedaan ketika insert ya, tadi ketika kita execute SQL. Di dalam insert kita perlu menambahkan nama parameternya ada table, kemudian ada column dan juga ada values-nya di situ ya. Nanti ketika kita gunakan, kita harus menggunakan 3 parameter ini ketika function insert itu kita gunakan. Seperti itu ya. Kemudian ada get connection ya. Ini seperti biasa. Oke, nah tadi di bagian core. Sekarang kita bikin model terlebih dahulu. Gimana cara bikin model? Kita buka sebuah folders yang sudah kita buat tadi. Foldersnya adalah folders model ya. Kemudian kita buat sebuah file dengan nama mahasiswa_model ya. Secara default dia dibuat dengan membuat kapital di nama awalnya ya, mahasiswa model seperti ini. Dan kita includekan di sini adalah database, kebutuhan database. Kenapa kita includekan kebutuhan database tadi di dalam model? Karena model yang menghandle database. Makanya kita butuh untuk memanggil core database tadi gitu ya, supaya dia terhubung dengan
lemari tadi, lemari kulkas kita tadi gitu ya, database kita. Kan ceritanya tadi chef ya. Iya, Pak. Nah, maka dia harus memanggil kulkasnya di situ ya, data-data yang dibutuhkan. Nah, di sini ada function construct juga sama seperti tadi, jadi memanggil function dari kelas database yang di dalam file core tadi ya. Nah, misalkan kita mau get data semuanya, kita perintahkan query-nya di sini ya, select di bintang from mahasiswa order by, misalkan created descending ya. Descending artinya dia terurut Dari besar ke kecil. Oh, BDD udah ujian ya? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Besar ke kecil ya, berarti 100 BDD-nya. Amin. Nah, itu juga misalkan untuk menghapus data, di sini ada ID ya, jadi ada by ID-nya ya. Kemudian kita tampilkan misalkan kalau dia berhasil, statusnya ya, data berhasil dihapus, seperti itu. Nah, kemudian ya ini juga kebutuhan kita di bagian model untuk menambahkan data ya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah model kita buat ya, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu bagian View. tampilan, view ya. View itu kita buat filenya di bagian folders view, di mana dalam sebuah website kita bedakan menjadi beberapa bagian ya. Ada footer, ada headers, ada navigation bar seperti itu ya, dan ada folder sendiri bernama folder mahasiswa untuk kontennya. Nah, ini tinggal kita ikuti aja nanti modul kita. Kita buatlah sebuah file header.php ya. Kemudian next kita tambahkan file kebutuhan di header itu. Next, Kaibal. Seperti ini ya, kita ikuti saja. Ini bagian komponen yang ada pada headers ya. Kemudian kita buat pisahkan untuk bagian footernya seperti ini ya. Kemudian ada navigation bar ya, untuk kita berpindah antara satu navigasi ke yang lainnya ya, seperti itu kita buat navbar.php. Next, kemudian ini juga bagian view ya, lanjutan ya, navigation bar ya. Kemudian, nah ini untuk bagian index.php dan tambah data ya. Oke, kita ketik aja perintah berikut untuk penambah data, tampilan data. Oke, ini datanya kita panggil menggunakan for each ya. Luar data as row, kemudian row datanya adalah name, nama, prodi yang sudah kita buat tadi di table database ya. Nanti kalau kita mau hapus, kita row ID-nya diambil berdasarkan name gitu ya. Kalau kita mau edit, kita ambil berdasarkan ID name juga. Ini adalah tampilan table-nya seperti itu. Oke, ini adalah untuk tambah data. Selanjutnya, nah ini untuk bagian controllers ya. Di bagian controllers dia gunanya tadi ya, penghubung antara view dan model. Jadi kita panggil juga ya modelnya ya, karena kita butuh untuk model, maka di bagian controllers dia harus kita include-kan juga si mahasiswa model ya, karena dia untuk menghubungkan ya tadi ceritanya ya, seperti itu. Nah, dia juga ada menampilkan tampilan ya di sini. Lengkaplah sudah di bagian controller tadi ya. Oke, gitu ya, lebih kurang untuk modul kita, dan juga ada tugas ya. Nanti silakan dipelajari ya dari video ini ya, dan dilengkapi dengan analisisnya masing-masing. Kira-kira demikian ya untuk pembahasan di materi kita pada siang hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan lewat Classroom ataupun juga Japi di grup WA kita ya. Iya, Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.